Jadi sebenarnya cerita yang tadi Teteh ceritain tuh udah sering banget diingetin sama kakek dari aku SMP. Sering diingetin kayak, berarti kamu tuh harus sholat. Nanti kalau nggak sholat gini-gini, ada contohnya gitu. Sampai akhirnya history itu terbuka lagi gara-gara podcast, gara-gara konten. Jadi secara gak sadar kakak-kakak dan aku tuh didatengin sama sosok ini. Nah, gimana kita tahu bahwa kita tuh didatengin sama sosok ini satu persatu? Di podcast Teteh sama A membahas itu, dan akhirnya kita tuh bikin konten gitu ya Teh, untuk ngebahas kenapa ya gitu. Setelah ada podcast itu tuh jadi gangguan-gangguan tuh jadi mulai satu persatu muncul gitu. Sampai akhirnya kita ada konten gitu di studio sebenarnya ngebahas hantu lain, tapi gak tahu kenapa hantu-hantu yang mau kita bahas hari itu tuh hilang semuanya, nggak datang. Jadi kita coba fokus kayak mau manggil misal sahabat-sahabatnya Teteh, kok nggak ada Teh, nggak datang, nggak mau gitu, kayak naik gitu. Kenapa ya Teh? Sampai akhirnya kita semua fokus, hening, merem semua. Tiba-tiba sosok itu muncul. Kita langsung ini, Teh, ada gitu. Kita semua sampai akhirnya gara-gara pembahasan itu satu persatu akhirnya speak up. Teh, iya aku tadi malam gini bla 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 gitu. Jadi ada satu cerita dari member Joran juga, Kak Fahrul, yang bahkan Kak Fahrul tuh sebenarnya bukan satu darah gitu sama kita, bisa dibilang temen gitu. Tapi beliau ini sempat gitu untuk mendatangin Kak Fahrul. Nah, Kak Fahrul cerita kalau dia itu didatenginnya waktu mau tidur di kamarnya sendiri. Dia tuh gelisah seperti biasa, kayak jam 3 subuh belum bisa tidur, kayak ada yang ngeliatin apa segala macam gitu. Tapi dia kayak cuek aja, ya udah gitu. Akhirnya dia mencoba tidur ngadepnya ke arah lemari. Jadi ini pintu kamar dia, kasur, dan ini lemari. Beliau Kak Fahrul tidur kayak gini kan. Tapi kayak, tahu gak sih kalau misalkan kita tidur tapi ada yang ngeliatin kayak gitu. Jadi kayak ada yang berasa gitu kan di depan muka. Sampai akhirnya guling gak bisa tidur juga. Dan kamarnya lampunya mati. Untuk terus Kak Fahrul tuh beraniin diri untuk ya udahlah, kalau nggak bisa tidur ya udah bangun aja gitu. Pas dia ngelihat ke atap, gak ada apa-apa, kamar masih keadaan gelap. Sampai akhirnya dia ngelihat ke arah lemari. Jadi ada sosok itu jongkok di sebelah lemari. Jadi ini pintu, ini lemari, di antara itu jongkok kayak gini. Terus waktu Kak Fahrul ngeliatin kayak, kok kayak ada nenek-nenek gitu, siapa ya gitu, bingung juga gitu Kak Fahrul. Pas dia kayak gini makin nyipitin mata, terus sosok ini tuh kayak ngedeket sambil kayak lidahnya panjang. Jadi kayak kayak cekek gitu, jadi gitu ya. Jadi kayak gitu. Dan posisinya itu Kak Fahrul masih kayak gini. Gitu. Gimana tuh? Setelah kita semua dengar cerita dari Kak Fahrul itu, langsung tuh satu persatu kita semua ya gini. Sampai akhirnya ada aku dapat si arisan itu nih. Aku didatengin juga. Arisan berkala gitu ya. Jadi aku tidur di kamar aku di rumah, dan aku kebetulan waktu itu masih tinggal sama kakek juga. Jadi di rumah kakek. Tidur seperti biasa jam 3.15 tuh kan jam-jam rawan ya. Gak bisa tidur juga nih. Terus kebetulan jendela kamar aku itu ngadep langsung ke lapang rumah, dan gak aku tutup karena waktu itu tuh gerah banget. Jadi aku buka. Jadi si gordengnya tuh gini-gini kan, karena kena angin. Oh ya udahlah, aku berusaha untuk tidur, nggak bisa, main handphone pas segala macam. Sampai akhirnya ada suara yang kayak ketokan gitu. Ketokan gitu, tapi ke kaca. Jadi kayak tok tok tok. Ya udahlah, mungkin
biasanya kan ada kuntilanak lewat gitu depan rumah atau di atap rumah. Santai. Gila. Aduh ya Allah Tuhan. Jadi kayak Udah beda levelnya ya kita ya. udah kebiasaan dari kecil juga, jadi ya udah kalau kakek juga selalu bilang kan kalau jam segitu ada gangguan ya udah gitu. Itu emang waktunya mereka untuk beraktivitas. Iya. Jadi ya udah gitu. Coba tidur tapi punggung udah keringetan. Udah yang kayak duk gitu kan. Sampai akhirnya kok kayak ada yang rambut tapi kena bayangan gitu loh. Jadi kan sorry ya, rambut beliau tuh kayak gitu kan. Apa ya bahasa Indonesia ya? Keribol Gede gitu. aja gitu. Gimbal gitu, gimbal ya, ya. gimbal kayak kalau bahasa Sunda kan cawik-wik gitu ya. Kok ada di bayangan gitu. Sampai akhirnya aku udah ini kayaknya harus aku lawan, harus aku iyain gitu, aku liatin. Akhirnya aku tidur gini kan, ngadep belakang, ngadep jendela, sama aku sekaligusin gini. Lihat jelas dong. Lihat jelas sosok beliau yang masih sama dengan Kak Fahrul lihat, jongkok di antara ini jendela kan ada list gitu. Jongkoknya di situ. Cir. Jadi kayak mau ngebuka gorden. Jadi gorden aku tuh ada siluet badan dia gitu. Allah. Kebayang kan? Jadi dan kesorot lampu dari lampu lapang gitu. Siluet gini. Terus gini kayak Anjing. Oh shit. tuh kayak suaranya dari situ kayak nandain kalau aku tuh dateng. Dan ternyata di malam yang sama Aiko pun ngalamin hal yang sama. Jadi aku ngalamin, setelah aku ngalamin itu di menit berikutnya itu datang ke Aiko. Traveling dia. Ya, Di dan rumah yang sama? Di rumah yang sama. Dan Beda kamar. ini kamarku, ini kamar A. Jadi kayak cuman beberapa langkah doang bedanya. Dan ternyata dia juga nggak bisa tidur, tapi nggak tahu kenapa kita berdua nggak ada yang berani keluar kamar untuk kayak, woi kita belum tidur nih, aku belum tidur, nggak ada yang berani kayak gitu, nggak ada yang berani ngechat juga gitu. Oke. Sampai akhirnya Aiko cerita juga. Nah kalau Aiko itu didatenginnya persis kayak gitu. Beliau datang lewat jendela, tapi Aiko tuh lebih berani dari aku. Jadi kayak ya udahlah gitu. Pas tidur mencoba tidur lagi, tiba-tiba waktu melek kayak aduh nggak bisa tidur. Terus ada yang kayak gini kayak gitu. Terus pas melek sosok itu jongkok di atas lemari. Jadi lemarinya ngadep ke Aiko gitu. Wow. Jadi lemari, ini kasur, sosoknya gini gitu. Dia selalu kayak gitu. Dia kenapa selalu datang kayak gitu terus ya? Karena mungkin yang kita takutin, beliau tahu yang kita takutin tuh wujud beliau yang seperti itu. Oh shit. Sampai akhirnya kita ada ngobrol-ngobrol lagi, ngebahas tentang itu gitu sama Angga, sama Bapak. Dan beliau ngancem kayak satu-satu bakal saya datengin gitu, tapi pakai bahasa Sunda. Kayak lihat aja nanti kalau kamu ke kakek kita, kalau kamu berani naliin saya lagi, saya datengin satu-satu. Dari situ dia mungkin dendam atau gimana, ini perasaan dia jadi kayak menggebu-gebu. Akhirnya beneran satu-satu. Sampai akhirnya datang ke Teh Riri yang dimana notabene dia tinggal udah di Jakarta kan, bukan di Bandung lagi. Pada saat itu baru pulang dari syuting juga kalau nggak salah, tapi memang nggak ngebahas sosok ini, tapi emang pulang dari syuting. Beliau tidur ya sama suaminya, dan suaminya itu nggak terlalu percaya sama Hal-hal kayak hantu, gitu. ya hal-hal kayak gitu nggak percaya. Tapi udahlah gitu. Waktu Teh Riri ngerasa takut kayaknya nempel nih sosok ini, udahlah tidur aja gitu. Sampai akhirnya mereka berdua tidur. Lalu suaminya tuh kebangun, subuh-subuh kebangun. Waktu bangun kan tidurnya kayak adep-adepan gitu. Pas melek ternyata mukanya Teh Riri tuh berubah jadi sosok itu. Anjir. Bangsat. Terus merem lagi, ngebuka Teh Riri lagi, sampai 4 kali, sampai merem lagi, buka sosok itu lagi. Tapi ngadepnya adep-adepan gitu. Yang ngelihat suaminya Suaminya ya, Teh Riri. Yang mana dia nggak percaya. Nggak percaya. Bangsat. Jadi berarti yang nggak ada hubungan darah pun sama si kakek ya, berarti tetap kena juga ya? Ya, siapapun itu. Iya. Jadi kita kayak nge-recall semua ya. tentang dia gitu. Jadi beliau kayak punya punya kekuatan untuk melakukan hal itu lagi seperti dahulu, ngedatengin satu-satu kerabat ya. Oke. Kayak apa yang pernah terjadi sama orang tua kita gitu.
Tapi sekarang sosoknya lagi gimana? Udah diikat kan? Insya Allah. Jadi sebenarnya kemarin-kemarin kan kok muncul lagi. Jadi pas kemarin-kemarin aku agak takut karena aku lagi hamil kan, hamil muda. Karena begitu tahu aku lagi hamil, malam itu mendengar asik saya punya cucu lagi pakai bahasa Sunda. Asik saya mau punya cucu lagi. Aduh, udah gitu beberapa hari setelahnya malam-malam itu lagi ke toilet, udah kebelet malam-malam. Tiba-tiba di luar toilet tuh ada suara orang jalan. Serak itu kedengarannya sih kayak orang yang pakai kebaya susah jalan gitu. Jadi seret-seret gitu ya. Serak. Aduh, aku udah oke, ini dia sih. Dan waktu sebenarnya kemunculan dia tuh karena kita pernah bahas, jadi udah dari lama kan. Sampai kejadian waktu Ari masih bayi ya Teh. Iya. Waktu Ari masih bayi. Anak aku yang pertama. Yang pertama, waktu Ari masih bayi kan suka tidur di dalam box di kamarnya sendiri. Waktu Teresa buka pintunya, ada sosok beliau yang jongkok di Atas box. sambil ngeliatin Ari. Anjing. Jadi aku datang ke kamar itu gara-gara tiba-tiba kedengeran nih anak jerit-jerit nangis tengah malam. Aku lari masuk itu udah masih agak ngantuk kan. Pas buka Itu Ari belum setahun ya Teh? belum. Aja sampai anak bayi juga diteror ya? Iya. Itu Ari belum 1 tahun dan sekarang Ari udah 4 tahun. Jadi kebayangkan Wow. kita Udah diikutin. bertahun-tahun ya. Iya. Ya, kemarin gara-gara takut aku sama kakek, Pak tolonglah untuk kali ini tolong jangan sampai datang dulu karena aku beneran takut kan. Belakangan ini aku nggak ikutan syuting Junarisa karena ya udahlah masih parno kan. Akhirnya mereka pergi. Jadi kedatangan dia tuh selalu pada saat saudara-saudara aku, suami aku ya syuting Junarisa. Iya. Jadi aku bilang, Pak tolong di ini dulu lah, diikat dulu. Diikat akhirnya. Itu berarti maksudnya Teh Indi tadi yang ditaliin tuh diikat dulu. Diikat. Iya. Tapi justru dia kalau diikat dia marah. Pasti. Pasti. Pasti pada Karena saat kayak itu. dikurung. Iya. Iya kemarin juga kan iya. sempet ya yang kalian semua nggak akan hidup tenang gitu sampai kayak gitu. Serem banget. Padahal keadaan beliau ini sudah ditali yang kayak gini, yang kayak udah nggak Masih bisa tetap apa-apa. ya? Iya. Dan yang bikin kita takut banget karena beliau tahu kan orang tua Indi waktu zaman kecil. Mereka udah akrab, panggilan orang tua kita apa, dan pada saat mama aku sama mama Indi itu kayak adik kakak dan sudah berpulang dua-duanya. Jadi kadang-kadang dia tuh muncul dengan menyerupai suara mamanya Indi. Dengan panggilan aku sama mama manggil aku kan Ade gitu. Ade ini mama gitu. Ke teteh juga. Iya. Wow. Neng, iya Abi gitu. Kayak gitu. Iya mama gitu. Gitu. Sampai situ berarti ya. Iya. Ini berarti satu sosok yang gue gak mau nyebut namanya. Udah pasti personal banget berarti ya untuk Teresa Teh Indi dan satu keluarga juga. Dan bahkan gak cuman di YouTube-nya Junarisa, sekarang udah difilmin ya. Pada akhirnya iya. Itu pun pada saat kita syuting gitu, kita masih bertanya-tanya, boleh gak ya gitu. Iya. Ini aman gak ya gitu, kayak gitu. Kayak bakal jadi gimana ya gitu. Ya kita saat itu sampai sekarang ya alhamdulillah masih ada tameng dari kakek kan gitu. Iya. Sampai akhirnya difilmin dan sekarang udah mau tayang ya filmnya ya. Iya. Yes. Di tanggal 11 Juli. Judulnya Junarisa by Risa Saraswati. by Risa Saraswati, tayang tanggal 11 Juli di bioskop ya. Jadi teman-teman yang sekarang nonton video ini nonton di tanggal 11 Juli ya di bioskop manapun seluruh Indonesia ada ya, bener ya. Iya. Jadi langsung ditonton aja teman-teman. Atau ada pesan-pesan dari Teh Risa, Teh Indi yang mau disampaikan ke teman-teman kira-kira? Gak usah takut. Itu singkat, padat, dan tidak usah takut. Gak usah takut, tapi mungkin akan didatangin juga kali ya. Semoga enggak. Semoga enggak ya. Karena yang relate sama dia, yang dekat sama kita aja sih. Ya kita pada saat itu bisa dibilang sompral gitu kan. Ngasal gitu menceritakan beliau dengan semena-mena gitu. Tapi ya kalau misalnya kalian menanggapi nontonnya ya sebagai hiburan, sebagai hal yang
memacu adrenalin saat nonton doang tanpa memikirkan dia akan muncul di hidup kalian, ya kalian aman. Balik lagi ke sugesti tadi ya. Jangan sampai pas udah nonton udah itu nyampe rumah, wah dia muncul nih di kamar mandi ini. Oh, gitu. jangan digituin ya. Jadi Justru sugesti. kalau